biar banget. Tidak terikat ke kecamatan ya? Puskesmas ini enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali. Pada belajar mustika, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang materi yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Karena sekalian, marilah kita ikuti paparan materi berikut ini. Kegiatan pembelajaran kedua, ukuran pemusatan data. Yang A, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data berupa min, modus, dan median. Menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Ukuran uraian materi. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering mendengar ya, mungkin teman-teman kita atau orang lain mengatakan kalimat-kalimat pernyataan seperti rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Jangan salah, rata-rata orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Di bahasa rata-rata ini ya, nanti yang akan bisa kita cermati apa sih rata-rata itu. Ukuran pemusatan dari sekumpulan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Suatu kumpulan data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi pada suatu nilai pemusatan. Pada kegiatan belajar 2 ini, kalian akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata hitung atau min, modus, dan median dari data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rata-rata min data berkelompok. Rata-rata atau min data berkelompok dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu 1. Cara rumus umum rata-rata hitung. Jadi menggunakan rumus X rata-rata, yaitu sigma FI kalikan dengan XI dibagi dengan sigma FI, itu sama dengan F1 kan X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 X3 dan seterusnya sampai dengan Fn kalikan Xn dibagi dengan F1 tambah F2 F3 dan seterusnya sampai dengan tambah Fn, dimana Xi nilai tengah kelas ke I, Fi frekuensi kelas ke I. Yang B dengan cara simpangan rataan atau rataan sementara, di mana rumus yang digunakan adalah X rata-rata itu sama dengan X rata-rata sementara ditambah dengan sigma Fi kalikan Di dibagi dengan sigma Fi, di mana X rata-rata sementara dan S adalah rataan sementara, nilai tengah kelas dengan frekuensi yang terbesar. Fi frekuensi kelas ke I dan Di adalah selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Di itu sama dengan Si dikurangi dengan X rata-rata. C yang ketiga, yaitu cara pengkodean atau cara coding.
X rata-rata sama dengan X rata-rata sementara ditambah P kali sigma FI dikalikan UI dibagi dengan F sigma FI, dimana XS bar rataan sementara nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar, FI frekuensi kelas ke I, P panjang kelas, UI kode dengan ketentuan UI sama dengan 0 untuk kelas X rata-rata S kode bulat negatif berurutan min 1, min 2, min selanjutnya untuk kelas sebelum X sementara, dan kode bulat positif berurutan plus 1, plus 2 dan seterusnya untuk kelas sesudah rataan sementara. Contoh 1. Tabel di samping berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Tentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan rumus umum min rataan sementara yang dengan pengkodean. Nah, di data seperti ini di kelas yang ke-1 351 sampai 35, 36 sampai 40, 41 45, 46 50, 51 55, 56 60, 61 65 seperti ini. Selesaian. Yang A, rataan dengan rumus umum min. FI 4, 6, 9, 14, 10, 5, 12, 2 jumlahnya 50. XI yaitu nilai tengah masing-masing kelas. Jadi kalau 31 sampai dengan 35 berarti sama dengan 31 tambah 35 itu adalah 66. 66 dibagi 2 33. 36 tambah 40 76. 76 dibagi 2 38. 41 tambah 45 sama dengan 86. 86 dibagi 2 43. 46 ditambah 50 96. 96 dibagi 2 48 dan seterusnya. Itu adalah nilai XI, yaitu titik tengah dari kelas. Bisa jadi kalau kalian tidak bisa menjumlah ya dihitung juga bisa. Di 31, 32, 33, 34, 35, maka yang tengah-tengahnya adalah 31, 32, 33 tentunya. Kemudian FE dikalikan XI yaitu 33 dikalikan 4 132, 38 dikalikan 6 228, 43 dikalikan 9 berarti ini ada 387 dan seterusnya hingga punya jumlah 2365. Sehingga nilai rata-rata hitung atau min adalah X rata-rata sigma FI dikali SI dibagi dengan sigma FI, yaitu 2365 dibagi dengan 47,3. Jadi rata-rata atau min berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3 kg. Nah, ini disebut dengan rata-rata. Padahal kalau kita lihat di sini ya, rata-rata X1, XI ini ya terpencar dari 31 sampai dengan 65. Ada 63, ada 58, ada makanya diambil dengan rata-rata. Rata-rata itu mewakili pemusatan. Oh, berarti sekitar ini. Naik turunnya adalah di sini. Bisa turun sedikit, bisa naik rata-rata. Kemudian yang B, menghitung rataan dengan menggunakan rataan sementara. Nah, di sini tabel yang tadi ya. Untuk FI, XI tetap di kolom 1, kolom 2, kolom 3 tetap. Maka kita lihat dari FI, ini adalah frekuensi yang terbesar, tertinggi, di ada 4, 6, 9, 14, 10, 5, 2. Maka 14 adalah frekuensi yang terbesar. Karena 14 adalah frekuensi terbesar, ada di kelas 46 sampai 50, maka 48 ini adalah menjadi rataan sementara. Di rataan sementara adalah 48. Nah, sehingga untuk DI
XI dikurangi dengan X rataan, mulai dari yang ketiga ini adalah 33 dikurangi 48 min 15, 38 dikurangi 48 min 10, 43 dikurangi 48 min 5, 48 dikurangi 48 0, 53 dikurangi 48 5, 58 dikurangi 48 10, 63 dikurangi 48 15. Ini adalah DI nya adalah min 15, min tersebutnya. Kemudian FI kali DI, min 15 dikalikan dengan 4, min 60, min 10 dikalikan dengan 6, min 60, min 5 dikalikan dengan 9, min 45, 0 dikalikan 14, 0, 5 kali 10, 50, 10 kali 5, 50, 15 kali 2, 30. Kemudian kita jumlah di sini jadi min 36. Min 35, maaf, min 35. Nah, sehingga dengan demikian nilai rata-rata hitung min adalah X sebenarnya, X ratbar ini sama dengan X rata-rata sementara ditambah sigma FI dikalikan DI dibagi dengan sigma FI, yaitu 48 ditambah min 35 dibagi dengan 50. Jadi 48 dikurangi dengan 0,7 mendekati sama dengan 47,3. Jadi rata-rata min berat badan SMA Merdeka adalah 47,3. Jadi sama dengan menggunakan rata-rata rataan dengan menggunakan cara pengkodean, misalnya dengan coding. Nah, dalam tabel seperti ini, jadi yang tadi yang sini untuk frekuensi tetap 6, 4, 9, 14 dan seterusnya 50. XI nya tetap yaitu 33, 38, 45, 43, 48, 53, 58, 63 dan seterusnya. Dan berikutnya ada tambah kolom, berikutnya adalah kolom UI, ini kolom kode. Jadi nah untuk yang rataan sementara 48 ini pada UI ini kita beri kode 0. Selanjutnya yang di bagian atas mulai dari 0 naik ke atas ini kita beri kode negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ini tergantung dari banyaknya baris berapa. Kemudian yang di bawah kodenya 1, 2, 3. Kemudian yang berikutnya sini ada FI kalikan UI, yaitu min 3 kalikan 4, min 12, min 2 kali 6, min 12, min 1 kali 9, min 9, 0 kali 0, 0 kali 14, 0, 1 kali 10, 10, 2 kali 5, 10, 3 kali 2, 6. Kemudian kita jumlahkan sini. Min 12 tambah min 12, min 24, min 24 ditambah 9, min 33. Min 33 kemudian ditambah dengan 10, berarti min 23. Min 23 ditambah dengan 10, min 13. Min 13 ditambah dengan 6, min 7. Ini adalah min 7. Dari situ, dari ketan sini, kolom yang ketiga tetap biarkan sementara XS sama dengan 48, kelas dengan frekuensi terbesar. Kemudian kolom keempat isi kode 0 pada kelas XS ini. Bila negatif berurutan min 1, min 2, min 3 dan seterusnya pada baris sebelumnya, dan bilangan positif berurutan 1, 2, 3 pada baris setelahnya. Kemudian panjang kelas P sama 5 itu dari 5 ini didapatkan dari panjang kelas yaitu 31 ditambah 32 tambah 31, 32, 33, 34, 35 dan 5. Semuanya sama, pilih salah satu, bisa 61, 62, 63, 64, 65, berarti 5. KB nya sama dengan 5 kelas. Sehingga nilai rata-rata hitung atau min adalah X rata-rata itu sama dengan X rata-rata sementara ditambah dengan P kali sigma FI dikalikan UI dibagi dengan sigma FI, berarti sama dengan 48 yang rata-ratanya ditambah P yaitu 5
sigma FI ke I adalah min 7, sigma F nya 50, berarti 5 kali min 7 bagi 50 48 ditambah dengan 0, min 037 sama dengan 47,3. Jadi rata-rata min berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,3. Itu dengan rata-rata. Jadi untuk rata-rata kita menggunakan ada 3, yaitu dengan rata-rata rumus secara langsung, kemudian rata-rata sementara, kemudian yang ketiga adalah menggunakan pengkodean atau metode coding. Kemudian yang berikutnya adalah modus data berkelompok. Modus. Apa itu modus? Modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Modus data berkelompok ditentukan dengan rumus. Jadi singkatnya untuk modus itu adalah menggunakan data kelompok. Rumus modus nih, modus sama dengan L ditambah P kali D1 dibagi D1 ditambah D2. Jadi P tadi adalah panjang kelas, L adalah tepi bawah kelas modus, kelas dengan frekuensi terbesar, P panjang kelas tepal, D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tetap satu kelas sesudah kelas modus. Contoh yang kedua, tentukan modus data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Ya, itu yang tadi itu ya, berat badan dari 31 dan ini modusnya berapa. Ya. Yang pertama untuk mencari modus adalah kita mencari letak modusnya, di mana modus adalah frekuensi yang terbesar, di mana frekuensi adalah 14. Maka kelas modus adalah ada di kelas 46 sampai dengan 50. Letak modus kelas terpal adalah 46 sampai dengan 50. Maka tepi bawah kelas modus L adalah 46 dikurangi dengan 0,5, itu 45,5. Di tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Panjang kelas terpal adalah P sama dengan 5. Jadi tadi 46, 47, 48, 49, 50. Jadi ada 5. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 14 dikurangi 9. Di sini sebelumnya adalah 9. 14 ke 9 sama dengan 5. D2 adalah frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Jadi 4 dikurangi 10 sama dengan 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Sehingga diperoleh rumus modus adalah MO sama dengan L ditambah P kali D1 dibagi D1 tambah D2. L-nya adalah 45,5, L-nya adalah V-nya adalah 5, kemudian D1-nya 5, D2-nya 4, berarti 5 dibagi 5 ditambah 4. Berarti sama dengan 45,5 ditambah 25 dibagi 9, 45,5 ditambah 2,78 sama dengan 48,28. Jadi modus berat badan siswa SMA Merdeka adalah 48,28. Dan yang ketiga, median data berkelompok. Median adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median data berkelompok ditentukan dengan rumus ME sama dengan L ditambah P kali N per 2 min F dibagi dengan FM, di mana median terletak pada datum ke N dibagi 2.
dengan keterangan L sama dengan tepi bawah kelas median, P panjang kelas interval, F frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median, N banyaknya datum. Contoh 3. Tentukan median data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Di tabel yang tadi itu ya. Di berat badan tadi. Ini frekuensi kumulatifnya F di 4 ditambah 6 10 ditambah 9 19 tambah 14 33 ditambah 10 43 ditambah 5 48 tambah 2 50. Berarti jumlah frekuensi kumulatif yang terakhir itu sama dengan jumlah F. 50 betul 50. Dan jawab, letak median pada datum ke N dibagi 2, yaitu 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi letak median pada interval kelas 46 dikurangi 46 sampai dengan 50. Nah, ini kita lihat pada frekuensi kumulatif, yaitu jumlah 25 itu ada di dalam 33. Jadi tidak boleh lebih ya. Maka di sini itu adalah yang data di 33 ini berarti mulai 20 sampai dengan 33. Ini ada 20 sampai dengan 43. Berarti ada 33 data. Sehingga di sini data yang ke-25 berarti ada di rentangan jumlah frekuensi 33 ini, berarti ada di kelas 46 sampai dengan 50. Bila dari frekuensi kumulatif F sama dengan 33 berarti terletak data ke-20 sampai ke 33. Ke-20 sampai ke 33. Sehingga diperoleh L 46 dikurangi 0,5 45,5 tepi bawah kelas median, P sama dengan 5 panjang kelas, F sama dengan 19 yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat median. Nih. FM14 yaitu frekuensi yang memuat median 14 ini. Sehingga diperoleh median adalah ME sama dengan L ditambah P kali N per 2 dikurangi F dibagi dengan FM. 45,5 ditambah 5 kali 25 dikurangi 19 dibagi 14. 45,5 tambah 5 kali 6 per 14 sama dengan 45,5 ditambah 30 per 14 itu sama dengan 45,5 ditambah 2,14 sama dengan 47,64. Jadi median berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,63 kg. Contoh yang keempat, data hasil ulang matematika 40 siswa kelas 12 SMA Merdeka disajikan pada histogram berikut. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita hitunglah min, modus, dan median. Dan jawab. Yang pertama adalah min. Untuk menentukan nilai min, ya, kita perlu membuat tabel distribusi frekuensi dari histogram di atas. Kemudian kita akan menggunakan metode pengkodean untuk menghitung nilai min tersebut. Karena sini tidak ada keterangan, ya terserah ya. Membuat pengkodean boleh, rata-rata langsung dengan rumus boleh, menggunakan rata-rata sementara juga boleh. Dari histogram di sini kita lihat sini adalah 60,5 adalah tepi bawah kelas dengan frekuensi 2. 65,5 sini adalah tepi bawah kelas dengan frekuensi 6 dan seterusnya.
Bila kita nyatakan dalam bentuk tabel akan bentuk seperti ini. Ini 65,5 sampai 65,5 2 dan seterusnya. XI adalah titik tengah di 65 ditambah 65,5 dibagi dengan 2 itu mendekati 63. Nah, kemudian kode UI, frekuensi yang tertinggi adalah 12. Maka pada kelas 75,5 sampai dengan 80,5 itu adalah kelas diberi kode 0. Naik di atas ada 1, 2, 3 baris berarti min 1, min 2, min 3. Turun ke bawah ada 2 berarti 1, 2. Kalikan dengan frekuensi min 3 dikalikan 2, min 6, min 2 dikali 6, min 12, min 1 kali 10, min 10, 0 kali 12, 0. 1 kali 8, 8, 2 kali 2, 4. Kita jumlahkan adalah min 14. Nilai tengah ini dapat ditentukan dari titik tengah setiap topik kelas. Ratan sementara 78 diambil dari kelas dengan frekuensi terbesar. Panjang kelas P diperoleh dari selisih 2 topik kelas. Misalnya diambil kelas yang pertama, maka panjang P adalah 65,5 dikurangi 60,5 sampai 5. Sehingga diberi rata-rata hitung min adalah X rata-rata, X rata sementara tambah P kali FI bagi sigma FI. 78 ditambah 5 kali min 16 bagi 40. 78 ditambah 5 kali min 0,4 sama dengan 78 dikurangi 2 sama dengan 76. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika fungsi tersebut adalah 76. Kemudian modus. Di atas kita telah membuat tabel distribusi frekuensi, namun untuk contoh ini kita akan menentukan modus dari data pada histogram agar kalian mengetahui cara menentukan modus langsung dari histogram. Kita lihat histogramnya sini. Yang pertama, kelas dengan frekuensi terbesar. Frekuensinya 12. Maka dapat FI bahwa kelas modusnya adalah L75,5. D1 12 dikurangi 10, D2 12 dikurangi dengan 8, sehingga 2 dan 4. Panjang kelas interval adalah selisih dari 2 topik kelas, yaitu P sama dengan 65,5 dikurangi 60,5. Sehingga diberi modus adalah MO yang L ditambah P kali D1 bagi 1 tambah 7. 75,5 ditambah 5 kali 2 per 2 tambah 4 sama dengan 75 tambah 1 6. 75 tambah 1 rumah 67 77,17. Jadi modus ulangan matematika maksimal tersebut adalah 77,17. Kemudian yang ketiga, median. Median juga dapat secara langsung dihitung dari data histogram seperti berikut ini. Kita lihat frekuensi kumulatifnya. 2 ditambah 6, 8. 8 ditambah dengan 10, 18. 18 ditambah 12, 30. 30 tambah 8, 38. 38 tambah 2, 40. Frekuensi kumulatifnya. Letak data ke 19 sampai data ke 30. Di 19 sampai dengan 30 itu ada di 12 ini. Sehingga tapi bahwa kelas mediannya adalah 75,5. Pertama, kita harus menentukan frekuensi kumulatif untuk setiap kelas interval, yaitu dengan menjumlahkan frekuensi kelas dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya, seperti ditunjukkan di bagian atas frekuensi setiap kelas pada histogram. Jadi ini 2 sama 2 ditambah 6, 8 tambah 10, 18 tambah 12, 30. Kemudian yang muncul sini 30 tambah 8, 38. 38 tambah 2, 40. Ini adalah frekuensi kumulatif.
Sehingga F sama dengan 18, itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kelas mediannya adalah 75,5 sampai 80,5. Maka frekuensi kumulatifnya adalah F 18. F median sama dengan 12, itu frekuensi kelas median. Mediannya di sini berarti ada 12. Nggak boleh median adalah ME sama dengan L ditambah P kali N min 2 N per 2 dikurangi F bagi dengan Fn. 75,5 ditambah 5 kali 20 dikurangi 18 bagi 12 sama dengan 75,5 ditambah 5 kali 2 per 12 sama dengan 75,5 ditambah 10 per 12. Nggak boleh 75,5 ditambah 0,83 76,33. Jadi median nilai ulangan matematika Busino tersebut adalah 76,33. Yang berikutnya, ini yang terakhir adalah untuk soal latihan. Silakan kalian nanti semuanya anak-anak untuk memahami apa yang telah kita berikan di atas, silakan mengerjakan soal latihan. Ketahui tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Skor frekuensinya jumlah rata-rata, modus, dan median dari data yang disebutkan dalam distribusi frekuensi di samping. Demikian anak-anak. Materi yang telah kita pelajari, mudah-mudahan semuanya nanti bisa memahami apa yang telah kita pelajari. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan yang paling akhir ujung video pembacaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.